Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama channel Bagong John. Setelah kasus di Vietnam telah selesai, kini cerita berpindah di Korea, dimana kita akan diperlihatkan sekelompok yakuza dipimpin oleh pria bernama Tomo, dimana mereka sedang menyelundupkan bahan narkoba untuk diedarkan di sana. Bahkan mereka sempat menangkap seorang polisi yang mencoba untuk membuntuti mereka guna menyelidiki kegiatan ilegal yang mereka lakukan di Korea. Tak lama kemudian muncul pria asli Korea bernama Josung, yang tak lain adalah partner dari Tomo, yang langsung menghabusi polisi tersebut menggunakan linggis hingga membuatnya tewas saat itu juga. Bahkan hal tersebut membuat Tomo yang seorang yakuza tak menyangka akan tindakan Josung menghabisi nyawa pihak kepolisian, bahkan sangat sadis. Di keesokan paginya, Josung dan Tomo menemui mitra mereka yang merupakan geng yang bernama Triad atau kelompok kriminal asal Tionghoa, dimana bos Triad ini adalah seorang wanita yang bernama Sun. Lantas ia pun memberi harga 30 juta US dollar atau setara dengan 40 miliar. Mantep, duit kabeh wile kena nggono kucang kemi tonggo. Kakan batu. Josung dan Tomo sepakat akan menyerahkan narkoba lusa sebanyak 20 kilo. Dan untuk masalah bea cukai, Josung telah menyiapkan para anak buahnya dan menjamin keamanan barang haram tersebut. 회장님께 내가 특별히 20kg 가져다 드리죠. 계약금입니다. 그럼 세가족은 내가 알아서 정리할 테니까. Kemudian kita akan diperlihatkan jalanan di Korea yang tengah terjadi keributan oleh ulah preman yang hanya salah paham masalah klakson. Hal itu memicu kemacetan panjang di jalanan tersebut. Dan di saat itu muncullah si Raja Bogem yang kita tunggu-tunggu, yang tak lain adalah Ma Dong-suk. 이거 묻지마 폭행이냐? 묻지마 폭행이냐고. 묻지마야? Setelah masalah tersebut selesai, Ma Dong-suk langsung pergi ke kantor kepolisian, dan di sana dia langsung ditegur oleh komandannya karena dia selalu menggunakan bogeman di saat dia menemui sebuah masalah. Setelah memarahi Ma Dong-suk, si komandan mengeluarkan sebuah coklat yang dia yakini mampu menambah stamina. Karena harga coklat tersebut sangat mahal, di sini Ma Dong-suk tidak diberi satupun, dan sesaat kemudian 다시 먹는데 어떻게? 몇 개를 처먹은 거야 이게? 야 이게 얼마나? 이러는 거지? 네 맞아요. 네 알겠습니다. Di sela-sela percakapan, Ma Dong-suk dan tim mendapat laporan bahwa telah ditemukan wanita bunuh diri. Atas laporan tersebut, Ma Dong-suk dan tim langsung pergi ke TKP. Dan setelah diotopsi, didapatkan bahwa wanita tersebut telah mengonsumsi banyak narkoba jenis terbaru, yaitu hiper. 누가 던졌다. Lantas, pihak otopsi menyimpulkan bahwa korban mati karena overdosis hiper tersebut, yang kemungkinan besar ada seseorang yang melemparnya dari lantai atas. Karena dengan begitu, mereka akan mengira bahwa korban mati karena bunuh diri. Dan juga untuk menutupi jejak narkoba jenis baru tersebut. Atas informasi itu, Ma Dong-suk dan satu anak buahnya datang ke sebuah klub malam, yang di sana dia bertemu informan yang biasa membawa tamu orang kaya. Setelah memberi cuan, Ma Dong-suk kemudian menuju lantai VIP di sana. Akan tetapi dia dihadang oleh bodyguard yang berbadan sangat besar. Bahkan bodyguard tersebut melarang Ma Dong-suk untuk masuk. Lebih parahnya lagi, dia sempat mendorong Ma Dong-suk, dan sesaat kemudian 이거 봐. 가라고. Setelah bodyguard tersebut terkapar, Ma Dong-suk langsung mendatangi salah satu ruangan VIP di sana. Dan benar seperti dugaannya, bahwa di ruangan tersebut sering terjadi transaksi narkoba berjenis hiper. Setelah mendapatkan narkoba tersebut, lagi-lagi bodyguard masuk dan membawa teman-temannya. Akan tetapi tindakannya tersebut membuat dirinya terkapar untuk kedua kalinya. Setelah mendapatkan barang bukti, Ma Dong-suk langsung menghubungi timnya guna menggerebek klub malam tersebut.
Tak luput, pemilik klub malam tersebut juga diamankan pihak kepolisian. Dan setibanya di kantor kepolisian, justru si pemilik klub malam tersebut menolak dengan ekspresi menantang Ma Dong-soo. Hingga akhirnya, Ma Dong-soo terpaksa menginterogasi dengan caranya sendiri. 야, 안 돼, 안 돼. 나나. Tak butuh waktu lama, akhirnya pemilik klub malam tersebut buka suara mengenai seorang wanita kaya raya yang merupakan tamu VIP-nya. Dan dari dialah dia mendapatkan barang haram tersebut, karena berkat kedatangan dirinya klub malam yang ia kelola menjadi ramai pengunjung. Singkat cerita, akhirnya Ma Dong-soo menemui wanita yang diceritakan oleh pemilik klub malam. Akan tetapi dia dihadang oleh bodyguard yang ia miliki. Akan tetapi hal itu bukan menjadi masalah bagi Ma Dong-soo. Meski sempat mengelak, akan tetapi saat barang bukti ditemukan, wanita tersebut hanya tertunduk diam. Dan akhirnya wanita tersebut buka suara bahwa dia menemukan narkoba tersebut dari anggota Yakuza yang bernama Hiroshi. Di mana si Hiroshi ini dengan sengaja ditempatkan di Korea untuk memproduksi dan juga mengedarkan narkoba di sana. Dengan informasi tersebut, Ma Dong-soo langsung menghubungi atasannya untuk mengerebek lokasi Hiroshi bersama timnya. Sesampainya di lokasi Hiroshi, mereka masuk seperti intel. Sedangkan Hiroshi bersama satu rekannya mengecek keluar karena suara yang ditimbulkan oleh anggota kepolisian bermodalkan sebuah pisau. Layaknya seperti Yakuza, Hiroshi dan timnya langsung brutal menghadapi 3 kepolisian di sana. Meski sempat membuat pihak kepolisian kewalahan, akhirnya mereka berdua berhasil diamankan beserta barang bukti yang ditemukan di sana. Akan tetapi, di tengah perjalanan saat menuju ke kantor kepolisian, mobil mereka tiba-tiba ditabrak oleh seseorang. 대충 봐도 20kg가 넘어 올라가서 앉아. Dan dari dalam mobil yang menabrak mereka keluarlah 3 orang misterius. Dan ternyata tujuan mereka untuk mengambil narkoba yang diletakkan di bagasi belakang. Tak hanya itu, salah satu dari mereka ternyata justru menghabisi Hiroshi dengan sangat sadis. Di momen ini hal tak terduga dimunculkan, yang mana 3 orang misterius tersebut adalah Jusung beserta 2 anak buahnya yang di malam itu langsung membakar pakaian yang ia kenakan guna menghilangkan jejak. Bahkan di malam itu Jusung bersama timnya pergi ke rumah Tomo untuk mengingatkan dirinya dan memberi pelajaran agar dirinya tidak ceroboh dalam menjalankan bisnis gelap mereka. Karena atas kebodohan dirinya, Hiroshi tertangkap oleh kepolisian. Dan jika hal tersebut terulang kembali, maka nasib Tomo akan berakhir sadis seperti Hiroshi. Di keesokan hari, Ma Dong-soo dan tim menjenguk 2 anggota kepolisian yang menjadi korban di malam itu. Di sini dia mendapatkan sebuah kejelasan. Dan atas kejadian tersebut, Ma Dong-soo sangat marah. Sedangkan di lain sisi kita akan diperkenalkan seorang mafia penyelundup bernama Kim yang selalu bekerja sama dengan Tomo. Namun karena bisnis tersebut sangat tertutup, dia tak mengenali siapa Jusung sebenarnya. Karena di sini Tomo sebenarnya menyesal telah mengenalkan dirinya dan melibatkan Jusung dalam bisnis tersebut. Karena Jusung sendiri merupakan anggota kepolisian yang sangat korup dan ceroboh, bahkan terkesan sangat barbar dalam urusannya. Setelah itu kita kembali kepada Ma Dong-soo yang tiba-tiba didatangi oleh 2 orang anggota kepolisian, di mana mereka berniat untuk bergabung dalam penyelidikan yang ia selidiki. Bukan tanpa alasan, karena 2 anggota kepolisian tersebut telah menemukan sebuah pistol milik atasannya di rumah Hiroshi.
Dan ternyata atasan tersebut tak lain adalah Kyung-si yang di awal video telah diperlihatkan. Akan tetapi di sini dua anggota kepolisian tersebut tak mencurigai Jusung karena dia sendiri merupakan kepala bagian anti narkoboy. Tak butuh waktu lama, akhirnya Ma Dong-suk dan Man Jae sampai di kantor Jusung, di mana dia langsung menanyakan proses penyidikan narkoboy jenis siber yang ia tangani. Karena dia mendapat tanggapan yang kurang mengenakan, hampir saja terjadi baku hantam di sana. Beruntung, Man Jae mengajak Ma Dong-suk untuk pergi di ruangan tersebut. 정경직 팀장. 근데 그분이 문제가 좀 있었어. 그런 건좀 실례인 것 같습니다. 형. 그만. Di tengah perjalanan pulang, Ma Dong-suk menelpon salah satu rekannya yang berada di Korea. Dia menanyakan siapa orang yang mengetahui tentang seluk-beluk narkoboy di wilayah tersebut. Kemudian rekannya menjawab bahwa dia mengenal salah satu pemimpin gangster sekaligus penipu ulung bernama Corong yang mengetahui akan pengedaran dan pergerakan narkoboy di sana. Singkat cerita, Ma Dong-suk mendatangi markas Corong. Akan tetapi di sana dia mendapat sambutan yang tidak enak, sehingga mau tak mau seperti biasa Ma Dong-suk harus membogum mereka semua dan langsung membawa Corong ke kantor kepolisian. 백상업파 정보원 맞는 거예요? Sedangkan di tempat lain kita kembali diperkenalkan dengan seorang parubaya yang merupakan pemimpin gangster Yakuza. Dia bernama Ichizo, yang mana dia mengerahkan pasukannya untuk mengawasi bisnis narkoboy yang berada di Korea. Bahkan dia menyuruh tangan kanannya yang bernama Riki untuk menghabisi Tomo yang telah lalai dalam bisnisnya. Tak hanya itu, Ichizo juga mengatakan agar Riki mengambil semua stok narkoboy yang berjenis siber dari tangan Tomo. Sedangkan kepanikan dirasakan oleh Jusung karena Tomo hendak membawa kabur narkoboy yang akan dijual kepada seorang mafia bernama Jin. Maka dari itu, Jusung meminta waktu 2 hari kepada Jin guna membereskan narkoboy pesanannya. Di sini Jin mengancam kepada Jusung jika dia gagal maka Jusung akan dibunuh. Kemudian kita akan ditunjukkan kekejaman Riki membantai semua anak buah Tomo karena dia tak menemukan Tomo di markasnya. Atas hal tersebut, Riki memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari Tomo di seluruh penjuru Korea. Di sebuah klub malam, Corong menyuruh asistennya untuk menjadi penerjemah untuk Ma Dong-suk karena di klub malam tersebut terdapat banyak sekali anggota Yakuza. Akan tetapi karena kurangnya sopan santun, akhirnya Ma Dong-suk terpaksa baku hantam kembali dengan anggota Yakuza di sana. 말을 못 알아듣지? Namun setelah semua anggota Yakuza terkapar, Ma Dong-suk hanya menemukan sosok Kim di dalam bar tersebut. Sedangkan Tomo ternyata telah dibawa oleh Riki CS dalam keadaan babak belur. Mendengar penjelasan Kim, Ma Dong-suk berniat mencegat mobil Riki CS. Namun tanpa basa-basi, di sini Riki CS memacu mobilnya dan langsung menabrak Ma Dong-suk. Namun karena sedarah dengan Terminator, Ma Dong-suk hanya pegel-pegel dan info terakhir dia sudah bisa beraktivitas kembali. Lanjut. Sesampainya di sebuah dermaga, Riki memulai menginterogasi Tomo perihal hiper dan keberadaan stok yang ia miliki. Akan tetapi Tomo tak sedikit pun mau membuka mulutnya dan tanpa banyak bacot, dengan kekejaman Riki membantai Tomo hingga tewas mengenaskan. Setelah berhasil menghabisi Tomo, Riki mengincar sosok Jusung karena dia meyakini bahwa stok hiper yang ia inginkan berada di tangannya. Singkat cerita, di keesokan pagi Jusung justru terkejut melihat kondisi Tomo sudah tidak bernyawa. Sedang di sisi lain kita akan diperlihatkan Ma Dong-suk tengah menginterogasi Kim.
perihal siapa yang telah menabrak dirinya. Di sini Kim mengatakan bahwa pelakunya adalah Jusung karena dia tahu kalau sebenarnya Ricky CS telah diutus oleh Ichizo guna mengambil stok hiper yang akan diserahkan oleh Tomo. Namun di sini Kim tak mengetahui sosok Jusung karena dia belum pernah bertemu dengan dirinya sebelumnya. 야, 얘 줄 때 솔직하게 얘기해. Tak lama berselang, Ma Dongsu mendapat kabar bahwa pihak kepolisian berhasil menemukan mayat dari Kyungsik yang mengapung di lautan. Di malam hari, Jusung mengerahkan anak buahnya untuk mencari persediaan hiper di rumah Tomo. Akan tetapi, hal tak terduga terjadi. Di sana, Ricky CS telah menanti anak buah Jusung dan kemudian langsung membantai mereka semua. 야, 가까이 오면 Jusung yang mengetahui berita tersebut sangat emosi dan langsung menelpon Ichizo guna meminta bayaran atas hiper yang ia inginkan. Mendengar ucapan tersebut, Ichizo hanya tertawa karena di sini dia adalah pemilik asli dari barang haram tersebut, yang tentunya dia memiliki stok yang sangat banyak. Jusung semakin kesal dan kebingungan karena seharusnya dia sudah mengantar pesanan hiper yang dibawa oleh Tomo. Akibat dari kejadian itu, Jusung harus menerima konsekuensinya. Akan tetapi di sini Jusung kembali menghubungi Jin agar dirinya diberi waktu lagi untuk membawakan hiper pesanannya. 회장님이 내 약 사는 거야. Di kantor penyidik, kita akan kembali ditunjukkan adegan barbar Ma Dongsu terhadap asisten dari Jungsu, di mana ketika itu dia membentak Ma Dongsu saat berusaha mencari dan memeriksa ruangan Jungsu karena dia curiga atas gerak-gerik Jungsu selama proses penyidikan. 나 취조 아니야? 아니야. 피바 뭐 어쩔래? 에헤 진짜 잠깐만. 야. Di tengah perjalanan, Ma Dongsu kembali mendapat informasi dari Kim bahwa stok hiper disembunyikan Tomo di sebuah kapal, dan tanpa banyak buang waktu, Ma Dongsu langsung ke dermaga bersama Manjai. Sesampainya di dermaga, ternyata antek-antek Ricky CS telah mengamankan kapal yang mereka tuju, sehingga pertarungan kembali terjadi di sana. Dan tentu saja tak butuh waktu lama, mereka semua tumbang di tangan Ma Dongsu. Lantas Ma Dongsu dibantu oleh Manjai menggeledah kapal tersebut dan menemukan sebuah ruangan rahasia di sana. Saat mereka berdua masuk ke dalam ruangan tersebut, dia menemukan sebuah brankas yang terlihat mencurigakan. Dengan skill yang dia miliki, Ma Dongsu berhasil membuka brankas tersebut, dan ternyata di dalam brankas tersebut terdapat sebuah tambang yang mengarah ke dalam laut, dan ternyata tali tambang tersebut mengikat sebuah tas besar yang ternyata itu adalah hiper yang dimaksudkan oleh Kim. Di malam hari, Ma Dongsu kembali menemui Corong yang ketika itu sedang mencoba menipu seseorang pembeli mobil bekas miliknya dengan harga yang sangat tinggi. Namun tawaran tersebut berubah ketika Ma Dongsu mengatakan bahwa mobil yang mereka inginkan merupakan mobil yang sangat murah. Karena takut akan diajar kembali oleh Ma Dongsu, akhirnya Corong membiarkan mobil tersebut dibawa oleh calon pembeli. Kemudian Ma Dongsu mengajak Corong untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian guna menjebak Jusung dengan cara menghubungi dirinya dan mengatakan bahwa dia memiliki stok hiper. Meski sempat curiga dengan kata-kata Corong, dia berusaha meyakinkan Jusung hingga akhirnya Jusung mengajak Corong untuk COD di suatu tempat untuk bernegosiasi. Akan tetapi karena sosok Jusung ini sangat licik, di hari yang ditentukan dia tak datang, dan justru Ricky CS lah yang datang di tempat yang mereka janjikan. 나랑 거래 하나 하자. 어디 있는지 내가 알아. Ternyata hal tersebut telah direncanakan oleh Jusung sebelumnya guna menjebak Corong agar bertemu Ricky. Di sini akhirnya Corong ditangkap oleh Ricky CS, sedangkan Ma Dongsu pertama kalinya di film ini pingsan akibat dipukul cengele.
あの時の札か。 아이 주성. 開けろ。どこで? 저 아무것도 몰라요. Karena merasa telah dikelabui, Ricky bermaksud menghabisi Corong dan Madongsu. Dan ternyata stok hiper yang asli tengah dibawa oleh Manjai, yang ketika itu Jusung datang dan mengambil hiper tersebut. Setelah stok hiper yang asli didapatkan oleh Jusung, dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Manjai dan anggotanya. Beruntung pihak kepolisian datang tepat pada waktunya. Akan tetapi Jusung sendiri berhasil kabur dan selamat dari tempat itu. Tak cukup sampai di situ. Di sini Jusung malah menelpon Ricky dan memamerkan stok hiper yang ia dapatkan. Seperti kebakaran jenggot, Ricky berusaha untuk menghentikan Jusung. Begitu juga dengan Madongsu yang telah kembali bangkit. 그만 좀 때려. 저 그 새끼 어디 간대냐? Kemudian menghajar 1-2 anak buah Ricky. Melihat hal tersebut, Ricky menyuruh tangan kanannya untuk menghabisi Madongsu. Dan seperti biasa, dengan hantaman keras anak buah Ricky tergeletak tak berdaya. Melihat anak buahnya KO, Ricky akhirnya mengeluarkan katana miliknya dan berniat menghabisi Madongsu dengan tangannya sendiri. Sehingga lagi dan lagi pertarungan kembali terjadi. 그 여기다 너 증거. Alih-alih sok jago di depan Madongsu menggunakan samurai, Ricky sama modalnya seperti anak buahnya sendiri yang harus merasakan bogeman keras dari Madongsu. Setelah Ricky berhasil ditangani, Madongsu berusaha mengejar Jusung yang berusaha untuk kabur dari area tersebut. Namun tanpa diketahui bahwa di dalam tas hiper tersebut telah dipasang pendeteksi oleh Madongsu. Hingga mau tak mau, Jusung yang panik akhirnya terpaksa baku hantam dengan Madongsu. Meski sempat mendapat perlawanan keras, akhirnya Jusung jelosor juga. Setelah keberhasilan mengungkap sindikat narkoboy, Madongsu dan anggota kepolisian merayakan dengan sedikit mimik untuk sekedar bersenang-senang. Di akhir film kita akan diperlihatkan Madongsu yang bermaksud menemui tokoh konyol Jang Isuk yang kembali diperlihatkan, dan kemudian coming soon le, enteni wae. Tamat ending yang sangat menjangisukan kita semua. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga kalian terhibur. Dan mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan kata. Saya mewakili kru Bagong John pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam pengangguran banyak angsuran.